Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang akuntansi aset lancar satuan kerja yang terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Sebenarnya pada bab ini terdiri dari banyak subbab, akan tetapi di sini kami hanya akan menjelaskan 2 subbab saja. Yang pertama yaitu kita akan membahas akuntansi kas satuan kerja. Pada akuntansi kas satuan kerja ada klasifikasi kas dan setara kas. Sebelum kita bahas klasifikasinya, kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan kas. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid, yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas, serta bebas dari resiko perubahan nilai signifikan. Oke, kita ke klasifikasi yang pertama, yaitu ada kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum negara atau disingkat BUN. Bendahara umum negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara yang menguasai uang negara. Lalu ada kas pemerintah daerah. Uang daerah adalah uang yang dikuasai bendahara umum daerah berupa rupiah dan valuta asing. Pengelola uang daerah terdiri atas beberapa pihak yang antara lain yaitu bendahara umum daerah atau BUD, yaitu pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Lalu ada bendahara penerimaan dan ada bendahara pengeluaran. Selanjutnya ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah atau BUD dan bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas terdiri dari yaitu yang pertama ada saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua ada setara kas berupa surat utang negara atau SUN atau obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Lalu klasifikasi yang terakhir ada kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau daerah atau bisa disingkat BUND. Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain bendahara umum negara atau daerah terdiri dari yang pertama ada kas di bendahara penerimaan. Apabila bendahara penerimaan bukan merupakan bagian dari bendahara umum negara atau BUN. Lalu jika kas di bendahara pengeluaran, apabila bendahara pengeluaran bukan bagian dari bendahara umum negara. Lalu saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggara pemerintahan. Kas di badan layanan umum atau badan daerah. Lalu kita lanjut ke pengukuran dan pengakuan. Di sini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pengukuran kas dan setara kas. Yang pertama kita bahas ini dulu. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Lalu ada pengakuan kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan juga diterima atau kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Artinya, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima atau dan dikeluarkan atau dibayarkan. Lalu kita lanjut ke akuntansi kas dan setara kas. Ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada transaksi penerimaan kas. Pada transaksi penerimaan kas ada transaksi pendapatan
pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Transaksi pendapatan yang dapat bersumber dari pemerintah pusat dan daerah meliputi yaitu pemerintah pusat, yaitu pendapatan negara antara lain penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, serta pemerintah daerah, yaitu pendapatan daerah antara lain pendapatannya asli daerah dan pendapatan daerah yang lainnya. Kemudian ada transaksi penerimaan pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Adapun penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Lalu ada transaksi penerimaan transfer. Penerimaan transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan, antara lain penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau provinsi. Lalu akuntansi kas dan setara kas yang kedua yaitu ada transaksi pengeluaran kas. Yang pertama ada transaksi belanja negara atau daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Transaksi pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Lalu ada transaksi pengeluaran transfer. Pengeluaran transfer adalah pengeluaran kas dan entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pembayaran, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Lalu yang terakhir yaitu ada transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran, yaitu pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Lalu kita lanjut ke materi akuntansi saldo kas. Yang pertama ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dengan catatan akuntansi pada entitas pemerintah yang mengelola rekening pada bank tersebut. Rekonsiliasi bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Rekonsiliasi juga berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat pada akuntansi pemerintah atau sebaliknya. Lalu ada selisih kas. Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai atau on hand yang ada pada tanggal tertentu. Selisih lebih kas terjadi apabila catatan akuntansi kas lebih kecil dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu. Sedangkan selisih kurang kas terjadi apabila catatan akuntansi lebih besar dari jumlah fisik pada tanggal tertentu. Cara mencari penyebab dari selisih kas yaitu yang pertama ada kesalahan dalam pencatatan akuntansi baik kurang maupun lebih. Lalu ada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah. Lalu ada penyebab selisih kas tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Kemudian pihak terkait dengan akuntansi kas, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Pihak-pihak yang terkait dengan akuntansi kas dan setara kas pada SKPD antara lain sebagai berikut. Poin pertama, pejabat penata usahaan keuangan atau SKPD atau PPK SKPD. Tugas PPK SKPD akuntansi adalah sebagai berikut: mencatat transaksi kas dan setara kas, memposting jurnal transaksi kas dan setara kas ke dalam buku besar,
membuat laporan keuangan. Poin yang kedua, bendahara penerimaan SKPD. Tugas bendahara penerimaan SKPD adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan kas dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK SKPD. Poin yang ketiga, bendahara pengeluaran SKPD. Bendahara pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran kas dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK SKPD. Poin keempat, pengguna anggaran atau PA. Tugas pengguna anggaran adalah sebagai berikut: menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD dengan kepada PPK PPKD. Selanjutnya, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran. Lalu, penjabat pengelola keuangan daerah atau PPKD dalam sistem akuntansi kas dan setara kas memiliki tugas sebagai berikut: menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan atau konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD atau PPK PPKD. Selanjutnya, menandatangani surat penyertaan tanggung jawab PPKD pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD antara lain sebagai berikut: penjabat penata usahaan keuangan PPKD atau PPK PPKD, bendahara penerimaan PPKD. Tugas bendahara penerimaan PPKD adalah menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan yang terkait proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD atau PPK PPKD. Selanjutnya, bendahara pengeluaran PPKD. Tugas bendahara pengeluaran PPKD adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD atau PPK PPKD. Lalu, penyajian kas dan setara kas di neraca. Aset lancar. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu kurang lebih 12 bulan sejak tanggal pelaporan kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai aset lancar. Kas dan setara kas pada aset lancar meliputi saldo kas pada BUN atau BUED, saldo kas pada bendahara, kas di bendahara, pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan, kas di badan layanan umum, dan setara kas. Apabila uang tersebut merupakan hak milik pemerintah dan telah melalui mekanisme APBN atau D, uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL atau SILPA pada entitas pelaporan. Apabila uang tersebut dikuasai pemerintah dan merupakan hak pemerintah, tetapi pada saat pelaporan belum memenuhi kriteria telah melalui mekanisme APBN atau D, uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun pasangan ekuitas dana lancar selain SAL atau SILPA. Jika uang tersebut belum atau tidak memenuhi kriteria pengakuan hak pemerintah dan belum melalui mekanisme APBN atau D, uang tersebut dapat disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun lawan berupa hal-hal berikut. Yang pertama, pendapatan yang ditangguhkan. Yang kedua, uang kepada pihak ketiga. Kemudian, aset non lancar. Uang yang disajikan pada aset non lancar merupakan uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Uang tersebut diklasifikasikan dalam kelompok aset non lancar sehingga disajikan secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar. Penyajian uang pada aset non lancar tergantung pada 3 kriteria, yaitu merupakan hak pemerintah, dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan dibatasi penggunaannya. Untuk poin B, akuntansi piutang satuan kerja. Piutang pendapatan adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Kemudian piutang pendapatan pemerintah pusat. Pendapatan pemerintah pusat melalui hal-hal sebagai berikut. Selanjutnya, pajak dan pajak dalam negeri. Poin pertama, pajak penghasilan migas. Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang minyak bumi dan gas alam harus mendapat izin dari Pertamina. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan melalui perjanjian dengan Pertamina.
Poin kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak ataupun pemanfaatan jasa kena pajak. Poin ketiga, cukai atas barang kena pajak. Cukai atas barang kena pajak adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan yang disebut barang kena cukai atau BKC. Poin keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan PBB adalah pajak bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh objek pajak yang yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan sejak pihak membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak PBB terbagi dalam beberapa sektor, yaitu sektor perkotaan, perdesaan, perkebunan, perhutanan, pertambangan, migas, dan pertambangan umum. Poin kelima, pajak penghasilan non-migas. Seperti disebutkan sebelumnya, penerimaan dari pajak penghasilan sumber dari pajak penghasilan non-migas dan pajak penghasilan migas. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Penghasilan dari pekerjaan, selanjutnya penghasilan dari usaha dan kegiatan, lalu penghasilan dari modal yang berupa harta gerak atau harta tidak bergerak serta bunga, kemudian penghasilan lain-lain. Poin ke-6, pajak lainnya. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos pajak lainnya adalah penerimaan dari bea materai. Bea materai merupakan pajak dari dokumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Dokumen yang dikenakan bea materai adalah dokumen yang berbentuk sebagai berikut: surat perjanjian atau surat-surat lainnya, akta notaris, akta-akta yang dibuat oleh pembuat akta tanah atau PPAT, surat berharga, dokumen yang digunakan untuk sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Kemudian pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penerimaan dari pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan pajak ekspor. Pajak ekspor. Poin pertama, bea masuk. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos bea masuk pada APBN adalah penerimaan yang berasal dari pembayaran bea masuk dan para importir sehubungan dengan kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Jadi yang menjadi objek bea masuk adalah barang yang dimasukkan ke dalam pabean barang impor. Poin kedua, pajak ekspor. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos pajak ekspor pada APBN adalah penerimaan sebagai penghasil pungutan pajak yang dikenakan atas ekspor beberapa komoditi tertentu. Kemudian piutang atas penerimaan negara bukan pajak atau PNPB atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, surplus Bank Indonesia, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Ketentuan tentang PNBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Selanjutnya, penerimaan sumber daya alam. Poin pertama, penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Penerimaan sumber daya alam atas penerimaan pemerintah dari sektor minyak bumi dan gas alam. Pemerintah memperoleh bagian minyak bumi dan gas alam yang dihasilkan sesuai dengan isi perjanjian kontraknya dengan Pertamina. Poin kedua, penerimaan sumber daya alam lainnya. Penerimaan negara dari sumber daya alam lainnya adalah bagian negara yang dari penerimaan sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan. Selanjutnya, bagian pemerintah atas laba BUMN. Penerimaan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Imbalan ini disebut sebagai Return of Equity atau ROE yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih.
Lalu surplus Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan jumlah surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia setelah dikurangi jumlah tertentu atau 30% yang ditunjukkan untuk dana cadangan umum sebagai penambah modal, sehingga rasio jumlah modal mencapai 10% terhadap total kewajiban moneter Bank Indonesia sesuai pasal 62 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Setoran surplus Bank Indonesia tersebut digunakan untuk melunasi sebagian pokok kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia. Kemudian penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan negara bukan pajak lainnya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penerimaan bersifat umum dan penerimaan bersifat fungsional. Poin pertama, penerimaan bersifat umum. Penerimaan yang bersifat umum terdapat pada semua kementerian atau lembaga, yaitu tidak berkaitan dengan tugas-tugas kementerian atau lembaga. Poin yang kedua, penerimaan yang bersifat fungsional. Penerimaan yang bersifat fungsional adalah penerimaan PNPB yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat. Selanjutnya, pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Pendapatan BLU merupakan PNBP yang dipungut oleh instansi pemerintah atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU dapat langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan. BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Contohnya rumah sakit dan perguruan tinggi negeri. Kemudian di poin berikutnya ada piutang pendapatan pemerintah daerah, yaitu piutang pajak daerah tingkat 1 provinsi. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak kabupaten atau kota, jenis-jenisnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan. Di poin berikutnya ada piutang retribusi daerah, yaitu ada jasa umum, pajak parkir, piutang lain-lain, PAD yang sah. Dan jenis-jenisnya yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan kerugian daerah, penerimaan komisi rabat, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan tukar-menukar, hibah, asuransi, dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Kemudian ada piutang hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Di poin berikutnya ada piutang transfer atau dana perimbangan, yaitu pendapatan dari pajak bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan PBB, bagian dari pajak penghasilan atau PPH, bagian daerah penerimaan sumber daya alam, penerimaan negara dari sumber daya alam sektor perikanan terdiri atas penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. Bagian daerah dari penerimaan negara di sektor perikanan dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan dan gas alam dari wilayah daerah terkait setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dan
gas alam. Bagian daerah dari pertimbangan minyak bumi dibagi dengan perincian sebagai berikut. 3% untuk provinsi yang bersangkutan, 6% untuk kabupaten atau kota penghasil, 6% untuk kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi yang sama besar. Bagian daerah dari pertambangan gas alam dengan perincian sebagai berikut. 6% untuk provinsi yang bersangkutan, 12% untuk kabupaten atau kota penghasil, 12% untuk kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi yang sama besar. Dana bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, yaitu sebagai berikut. 1% dibagi ke provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagi ke kabupaten atau kota penghasil, 0,2% dibagi ke seluruh kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Kemudian ada dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Tujuannya dari pemberian dana alokasi umum adalah pemerataan dengan menghasilkan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, dan jumlah penduduk. Kemudian ada dana alokasi khusus atau DAK, merupakan jenis dana yang telah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu yang diajukan untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memerhatikan terjadinya dana dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian di poin berikutnya ada akuntansi pengakuan dan pengukuran piutang. Ada pengakuan piutang pemerintah. Piutang dapat diakui pada saat diterbitkannya dokumen yang sah berupa surat ketetapan, telah diterbitkannya surat penagihan, dan sampai akhir periode akuntansi belum dilunasi. Ada lagi transaksi yang menimbulkan hak untuk menagih meliputi transaksi pungutan, transaksi peringatan, transaksi transfer, transaksi tuntutan kerugian. Kemudian ada pengukuran piutang pemerintah. Pengukuran piutang pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh transaksi yang sangat menyebabkan timbulnya piutang. Pengukuran piutang pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. Piutang pendapatan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi. Piutang pemberian pinjaman diukur sebesar jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah. Piutang dari penjualan diukur sesuai dengan perjanjian penjualan yang sampai dengan akhir periode pelaporan masih terutang. Piutang yang timbul karena kemitraan diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Kemudian ada penyajian dalam neraca dan CALK. Penyajian akun piutang pemerintah daerah dalam neraca masuk dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan akun piutang pemerintah daerah dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengumpulan piutang. Penjelasan lebih lanjut piutang khususnya yang terkait dengan kualifikasi piutang pemerintah dan terkait dengan kualifikasi piutang pemerintah dan kebijakan dalam menentukan penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih pada setiap akhir periode. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.